Setujukah kalian kalau kita pakai mata uang rupiah India atau yuan China? Kita bahas yuk. Mari kita bahas soal BRICS. Mumpung masih baru nih kita jadi anggota BRICS, kita bicara soal mata uangnya. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Ada banyak cerita di sini. Berapa serius BRICS sampai Trump khawatir banget? Presiden Brazil, Lula da Silva, memang pernah menyampaikan dalam konferensi tingkat tinggi di Johannesburg tahun 2023 bahwa asiknya sih kalau BRICS itu punya mata uang bersama supaya perdagangan, investasi itu bisa lebih lancar gara-gara nilai mata uangnya, nilai tukar mata uang negara-negara anggota BRICS nggak sering naik turun atau istilahnya fluktuatif ya, gara-gara nilai mata uang US dollar. Tapi ternyata kepala negara yang lain di BRICS belum setuju. Contohnya saja, tuan rumah waktu itu, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa bilang, sorry, not on the agenda. India juga ternyata nolak bikin mata uang bersama. Justru hari-hari ini, India itu lagi rajin-rajinnya bikin aneka perjanjian untuk dagang dengan menggunakan mata uang masing-masing. India sama Indonesia ada, India sama Maldives ada juga, lalu India sama Uni Emirat Arab juga ada. Dan ternyata masih ada belasan perjanjian India dengan negara-negara pertama itu produsen-produsen minyak bumi seperti Irak, Iran, Angola, Algeria, Nigeria, Oman, Qatar, Venezuela, Saudi Arabia, dan Yemen. Uniknya nih, ternyata negara-negara Asia yang besar, ekonominya juga kuat, seperti Jepang dan Korea Selatan, juga sudah sepakat tuh untuk dagang dalam mata uang India. Lalu Australia juga, plus Rusia. Wih, kerja keras banget sih India ini ya, supaya rupiah itu bisa dipakai di banyak negara. Pantesan aja, sekarang sudah mulai ada yang mengamati dan mencoba mencari tahu apakah gara-gara BRICS ini, mata uang rupiah akan makin kuat. Gimana posisi Rusia? Presiden Vladimir Putin bilang begini, belum tibalah waktunya buat BRICS punya mata uang bersama. Putin juga bilang, lebih baik fokus untuk memastikan ada instrumen pembayaran, juga menciptakan alternatif dari sistem SWIFT. Masih ingat ya, sistem SWIFT itu adalah untuk pembayaran lintas batas negara yang saat ini masih dominan. Dan Rusia pengennya SWIFT itu digantikan oleh sistem analog yang dibuat oleh Rusia. Terus gimana Cina? Kita tahu lah ya, Cina itu perdagangannya luas sekali. Jadi tidak mustahil kalau BRICS naik, anggotanya juga semakin kuat menggunakan mata uang yuan, yuannya juga ikutan kuat kan? Tapi gini, artinya anggota BRICS belum satu pandangan, belum ada konsensus. Oke, mungkin belum sekarang, tapi kapan dong? Presiden Putin udah bilang begini, hati-hati bro, kerja di BRICS itu jangka panjang, jangan buru-buru. Gitulah kata beliau ya, dalam pertemuan dia dengan wartawan-wartawan yang nanyain hal serupa di Moskow. Jadi, saya kira ya, masih panjang sih jalannya untuk BRICS punya mata uang bersama. Bisa jadi, sampai Trump selesai masa jabatannya 4 tahun lagi, itu juga belum kelar tuh mata uang BRICS. Tapi gimana tahapannya sebenarnya? Kalaupun BRICS mau punya mata uang bersama, saya spill ya, di level negosiasi diplomasi biasanya harus melewati tahapan apa saja. Tahap pertama, mesti ada integrasi ekonomi dulu, artinya mesti ada pasar bersama. Negara-negara anggota itu harus membiasakan diri untuk saling berdagang dulu. Koordinasi dagang lintas negara untuk berbagai sektor harus punya kerangka kerjasamanya. Lalu nanti masuk ke tahap kedua. Di tahap kedua, koordinasinya sudah lancar, harus ada yang menyesuaikan diri. Biasanya ada reformasi tuh, entah nanti ditinjau ulang peraturan soal inflasi, soal nilai tukar mata uangnya, cadangan devisanya, atau transparansi soal kondisi makroekonomi secara umum lah. Kalau itu udah oke, baru masuk ke tahap ketiga. Pebisnisnya mesti merasa nyaman dulu nih untuk saling
berinvestasi di negara-negara anggota BRICS. Ya gimana dong kalau kita mau pakai mata uang bersama, tapi pebisnisnya juga masih ragu-ragu untuk bertransaksi lintas batas. Misalnya ya gara-gara serangan cyber misalnya ya. Nah, kalau mau investasi kan juga banyak tuh prosesnya. Harus percaya diri dulu nih para pebisnis antar negara BRICS. Nanti baru masuk ke tahap keempat. Suasana kerjasama regionalnya mesti kondusif untuk jangka waktu yang panjang. Jadi infrastruktur keuangannya nih harus stabil. Jadi duit yang keluar masuk itu aman. Nanti baru terakhir masuklah itu ke integrasi sistem moneter. Namanya monetary integration. Jadi kalau udah sampai tahap itu baru bisa ngomongin mata uang bersama. Jadi masih panjang ya tahapan BRICS untuk punya mata uang bersama. Saya kasih perbandingan sedikit ya. Uni Eropa dulu itu persiapannya hanya untuk ngomongin yuk bikin mata uang bersama sesudah tahap 1 sampai 4 sudah dilalui, itu pun butuh 10 tahun plus 3 tahun masa percobaan. Masa percobaan itu untuk mencoba sistem akuntingnya dan juga untuk pembayaran elektronik. Dan jangan lupa, pasar bersama Uni Eropa itu dimulainya di tahun 1957 dan euro baru dibicarakan di tahun 1999. Artinya, Uni Eropa butuh waktu yang cukup panjang juga untuk sampai ke mata uang bersama. Tapi gini, pertanyaan lain lagi. Kalau BRICS tambah besar, Trump mungkin masih cemas juga ya. Nah, kita cek nih ya, apa sih sebenarnya prasyarat untuk menjadi negara anggota BRICS? Ternyata panduannya lumayan panjang, tapi siapapun bisa masuk jadi kualifikasi itu. Soalnya gini nih persyaratannya. Misalnya, harus saling hormat, solidaritas, inklusif, setuju untuk melakukan konsensus, saling berkonsultasi, saling konkret, visinya memperkuat multilateralisme, memperkuat pilar kerjasama di berbagai bidang dari politik keamanan, ekonomi, keuangan, budaya, people to people, dan seterusnya dan seterusnya. Kesan saya, prasyaratnya seperti mau masuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Artinya, BRICS ini idealis banget ya. Prasyaratnya seperti mau masuk PBB, dan prosesnya seperti di ASEAN. Mesti konsensus. Tapi catatannya, karena BRICS ini kelembagaannya masih loose, masih longgar, sebenarnya mereka mungkin akan menerima sebanyak-banyaknya anggota. Tapi, kan tadi prinsipnya harus konsensus. Jadi paling banter nih ya, mereka akan coba bikin working groups, supaya mencapai beberapa konsensus itu lebih mungkin dilakukan. Soalnya di kondisi yang lebih makro, lebih sulit ngambil keputusan bersama. Yang terakhir, sebenarnya yang harus kita khawatir adalah jika Trump menghantam Cina. Soalnya gini nih kenyataannya, Cina itu ternyata masih pede banget, dia masih punya energi, masih punya cadangan devisa buat menghantam Donald Trump balik. Dengan tarif juga. Nah, kalau menurut saya kita memang harus hati-hati nih sama perang dagang antara Cina dengan Amerika Serikat. Soalnya, Cina itu prinsipnya nggak seperti rata-rata orang di dunia ekonomi, rata-rata negara di dunia ekonomi. Biasanya kan kalau sudah ada pengurangan demand, otomatis supply-nya juga akan dikurangi. Kalau Cina beda nih tekadnya. Dia bilang, udahlah, tetap aja produksi jalan terus. Kita lempar aja ke negara-negara sahabatnya yang lain. Nah, itu yang repot. Berarti produk kita akan bersaing juga dengan barang-barang buangan dari si Cina. Plus, satu lagi, PD-nya tadi itu loh, dia masih punya cadangan devisa yang cukup untuk menghantam Trump katanya. Satu lagi, ternyata Cina itu kan sudah diberi tarif juga nih, sudah dikenai tarif oleh Uni Eropa, khususnya untuk kendaraan listrik. Tapi kenyataannya hari-hari ini, itu mobil-mobil listriknya Cina, produksi dari BYD, sudah merajai jalan-jalan di Eropa. Kok bisa begitu? Ternyata dia pakai sistem partnership dengan Uber. 100.000 mobil dia taruh tuh untuk bisa dipakai para supir-supir di Uni Eropa, di Eropa. Kemudian model yang sama nanti akan diulang di Timur Tengah, di Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Wadaw! Oke, gitu aja pembahasan kita kali ini. Jadi intinya, nggak usah khawatir lah sama Trump. Dan kita ikuti saja perkembangan yang ada di BRICS. Dan justru kita harus lebih waspada pada apa yang terjadi
dan berkembang antara Amerika Serikat dengan China. Apa pendapat kamu? Tulis ya di kolom komen. Dan terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa share, like, subscribe, dan terima kasih banyak.